Lagi bersama tim Warranty kesempatan sore hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Tim Warranty dalam keadaan sehat. Yang kali ini nih Heartliner kita di bulan Desember ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan, penuh dengan harapan tentunya nih Heartliner ya. Dan di Desember spesial ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama seseorang yang Anda wajib untuk mendengarkan acara ini nggak selesai nih. Ada kisah nih Heartliner ya. Jadi ada seseorang yang bernama Rahma Agung nih ya. Beliau adalah seorang survivor leukemia yang 5 jam meninggal dunia. Jadi setelah divonis meninggal, kemudian 5 jam kembali bangkit. Wow, seperti apa kisahnya? Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol, dan bersama itu saat ini sudah ada di depan saya ada Evangelis Rahma Agung Sembodo AMD TH, survivor leukemia 5 jam meninggal dan hidup kembali. Halo, shalom. Halo? Iya, shalom. Wah, shalom, sorry. Bung, panggilnya apa nih? Bang, bro. Bro aja, bro. Sehat, bro. Sehat dong. Wow, Puji Tuhan. Heartliner, kalau misalkan Anda lihat di YouTube gitu ya, karena siaran kita selain bisa didengarkan di radio juga bisa lihat di YouTube nih Heartliner ya. Ini terlihat padahal seorang survivor leukemia. Leukemia itu adalah kalau nggak salah sakit apa sih? Kanker darah. Kanker darah ya. Jadi darah putihnya itu digerogoti oleh darah merahnya. Apa darah terbalik? Putih menggerogoti darah merah. Terbalik ya. Terbalik nih. Jadi istilahnya padahal harusnya dalam tubuh kita kan harusnya darah merah semua ya. Ada 3 jenis. Jadi darah merah, darah putih. Ini ternyata saya tahu ya, saya tahu. Ya, gimana nih Heartliner? Bisa dijelaskan nih leukemia itu sendiri apa sih nih? Sebelum kita ngomong panjang kali lebar. Ya, jadi leukemia itu adalah kanker darah. Nah, jadi kalau leukemia atau kanker darah itu bukan seperti kanker yang lainnya, jenis kanker yang lainnya. Contoh kayak kanker payudara, kanker otak. Nah, kalau leukemia itu tidak ada stadium. Oh. Nah, jadi kalau kanker contoh kayak kanker payudara itu kan ada stadium 1, 2, 3, 4, yang paling tinggi 4. Nah, kalau kanker darah atau leukemia itu hanya ada jenis. Apa tuh? Nah, jadi ada 3 jenis besar aja ya. Ini saya sebutkan 3 jenis besar aja. Yang pertama itu AML, acute myeloid leukemia. Yang kedua ALL, acute lymphocyte leukemia. Yang ketiga itu CML atau chronic myeloid leukemia. Yang artinya, tolong diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Itu bahasa kedokteran semua kita nggak ngerti. Bahasa kedokteran ya. Saya juga belajar dikit-dikit nih. Nah, jadi kalau yang acute sama ALL dan AML itu tingkat agresivitasnya tuh tinggi gitu dibandingin yang kronik gitu. Tapi ketiga jenis ini berbahaya semua gitu. Berbahaya semua. Dan juga kalau yang CML atau CLL juga ada itu ya, tidak ditangani dengan baik, itu juga akan bisa jadi acute. Oh. Gitu loh. Berarti ibaratnya nih ada yang masih ibaratnya awal gitu ya, sedang mungkin yang parah gitu ya. Dan itu mereka adalah sel darah putihnya tuh menggerogoti sel darah merah. Sel darah merah. Itu yang disebut kanker leukemia gitu. Leukemia. Karena sebenarnya darah kita kan darah merah ya. Kalau misalkan isinya darah putih semua menyebabkan hyperleukosit namanya. Hyperleukosit gitu ya. Dan kita akan ya endingnya adalah kematian mungkin seperti kematian, itu ya. Pastinya. Nah, Heartliner, kali ini kita ngobrol-ngobrol bersama Evangelis Rahma Agung Sembodo. Ya. Gimana sih kisahnya nih? Kejadiannya tahun berapa gini? Mungkin dari awal nih. Gimana dari awalnya sampai akhirnya divonis kena kanker leukemia, sampai akhirnya kemudian juga divonis meninggal, kemudian bangkit lagi. Nah, tahun jadi berapa awalnya nih? Jadi kisahnya seperti ini. Tetet gitu ya. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi saya di awal divonis leukemia itu tepatnya tanggal 8 Juli 2022. Masih baru. 2022. Baru tahun lalu. Iya. Baru tahun lalu. 8 Juli 2022. Tapi saya gejalanya itu sudah merasakan di Desember 2021. Nah, waktu itu memang saya belum tahu kalau itu leukemia gitu. Karena saat itu saya masih ke dokter umum. Nah, jadi kalau bicara gejalanya dulu ya. Gejala awalnya itu berat badan turun drastis. Tiba-tiba berat badan turun drastis. Padahal makan normal. Makan normal, tapi
nggak gemuk-gemuk gitu loh, makin tambah kurus malah. Kan aneh gitu. Siapa yang makan cacing atau apa? Biasanya langsung suruh beli obat cacing. Obat cacing, Kombanterin atau nggak boleh nyebut merek ya. Nah seperti itu. Udah akhirnya berat badan turun, terus kulit itu juga semakin kusam, nggak sehat. Iya, karena kan semakin kurus. Semakin kurus, terus agak kehitaman, gitu loh. Agak kehitaman, terus urat-urat di tangan kanan, kiri itu muncul. Urat-urat vena ya, pembuluh vena. Itu muncul dari telapak tangan sampai ke lengan semuanya, gitu loh. Seperti kayak orang kerja berat banget gitu kan. Padahal keseharian apa ketika itu? Ya saya masih kerja waktu itu, kerja tapi ya nggak sampai begitu amat. Kerja gitu di kan. kantoran biasa gitu aja. Enggak, waktu itu saya bekerja di perkebunan hidroponik. Oh. Tapi itu kan tidak yang angkat berat-berat gitu, enggak, biasa aja gitu. Takutnya kan gara-gara perkebunan gitu sering keluar kena panas, kulitnya jadi hitam gitu. Oh enggak ya? enggak juga sih memang. Ya memang keluar juga sih. Tapi ini hitamnya beda gitu dengan hitam yang orang yang sehat ya, beda. Tapi sekarang putih ya? Putih, ini pakai skincare ini. Dari Korea. Korea. Serius? Enggak bercanda. Ini karena udah pemulihan lagi gitu ya. Nah, Iya. dulu itu memang penyebabnya sendiri nggak tahu ya. Tiba-tiba kok makan normal, tiba-tiba kok badan lama-lama kurus gitu ya. Nah, ada yang dikira waktu itu sama bahkan atasan saya bilang, coba periksain darahnya, takutnya diabetes gitu kan. Nah, ternyata pas udah dicek, enggak, bukan diabetes gitu, baik-baik aja, normal-normal aja. Nah, berjalannya waktu Desember, Januari, Februari, Maret, tepatnya di April 2022, itu saya mau bangun tidur nih, mau berangkat kerja waktu itu kan. Tiba-tiba pas bangun, aneh tuh di mata saya, seperti kayak ada flash cahaya di mata kanan dulu nih. Nah kalau kita di foto ada flashnya kan, paling hanya 3 detik hilang gitu kan. Nah ini nggak hilang-hilang, terus gitu, Oh, nempel terus, jadi terlihat flash. kilatan-kilatan gitu. Kelihatan cahaya dan itu nempel terus gitu. Jadi kan susah dong liatnya gitu kan. Nah kemudian udahlah nggak apa-apa, mungkin gara-gara kebanyakan lihat handphone kali gitu kan, atau gimana. Ternyata enggak. Akhirnya saya diemin, belum periksa ke dokter spesialis mata waktu itu. Nggak lama, seminggu 2 minggu kemudian, yang tadi flashnya itu akhirnya muncul bintik buram. Bintik buram menghalangi penglihatan saya. Jadi saya udah nggak bisa ngeliat dengan jelas di mata kanan. Kalau tulisan udah nggak bisa baca. Warna sih masih bisa membedakan. Terus nggak lama di akhir bulan April itu juga gantian mata kiri saya, flash juga muncul bintik buram. Jadi kanan kiri udah ketutup bintik buram. Waduh. Gitu. Nah akhirnya saya belum periksa ke dokter juga, waktu masih dokter umum gitu kan. Dipikir kecapean atau gimana. April 2022 akhirnya bulan Mei 2022 mau bangun tidur juga, tiba-tiba di telinga kanan saya nih itu seperti kayak kemasukan air gitu. Kalau kita mandi suka kemasukan air atau berenang gitu kan ya. Dan itu bukan seperti air gitu, aneh gitu di dalam gendang. Bunyi deng 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 gitu. Bunyi deng 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 gitu kan. Nah akhirnya mulai saya curiga dong, kok mata udah begini, telinga begini juga. Ada apa gitu ya? Itu bulan Mei 2000. Nah, akhirnya awal bulan Juni 2022 memutuskan saya untuk periksa dulu waktu pertama ke dokter spesialis bukan, THT. Telinga hidung tenggorokan di salah satu rumah sakit di Tangerang waktu itu. Nah, periksa, dimasukin alat. Dokternya kaget, saya pun juga kaget. Ternyata di balik gendang telinga darah. Gitu. Waduh. Darah. Berarti itu ada peradangan istilahnya ya. Ada luka gitu. Tapi luka dari mana? Ini kan dalam, berarti di dalam ini. Gitu loh. Luka dalam. Luka dalam. Ada lagunya tuh. Bukan luka di sini ya. Iya, di dalam gendang telinga. Nah, itu salah satu prosedur kedokterannya, itu harus dibolongin. Dibolongin gendang telinganya. Waktu itu yang kanan. Cuman saya tolak. Jangan, Dok. Kalau dibolongin nanti kita nggak bisa dengar. Ya, ada resiko ke sana. Gitu. Cuma kata dokter nggak apa-apa. Cuman saya takut gitu kan. Jangan, Dok. Saya mau doa dulu, saya bilang gitu kan. Saya doa dulu. Kasih aja obat radang apa kayak gitu kan. Akhirnya dikasih dokter obat radang. Saya didoain sama satu hamba Tuhan tuh, Pak Budianto waktu itu kan, Pak Budianto Gunawan. Hilang tuh darahnya, kempes Puji gitu kan. Tuhan. Tapi sumber dari penyakitnya kita belum tahu apa nih gitu kan. Karena waktu pas sudah hilang gitu, darah nggak keluar dari telinga kanan, darah malah keluar dari hidung kanan. Waduh. Tapi bukan mimisan ya, beda. Bukan mimisan, beda. Jadi campur kayak lendir gitu, kayak lendir ingus gitu, campur darah gitu loh. Nah, tiba-tiba keluar sendiri gitu. Keluar sendiri. Jadi udah telinga kanan nggak bisa dengar, kiri cuma dengar, kiri kan jadi agak susah keseimbangan juga ya.
mata kanan kiri juga udah buram. Akhirnya waktu pas bulan Juni awal itu periksa, akhir bulan Juni periksa lagi ke dokter. THT. Bukan, THT tadi udah ke ini, dokter mata. Hmm. Nah waktu itu mata saya ditembak 3 kali kan, ditensi istilahnya gitu kan. Nggak apa-apa, baik-baik aja. Pas disinar berkali-kali itu sampai silo banget mata saya. Kaget dokternya, dokter Widiawati kaget, saya pun juga kaget. Kenapa dok? Ini dari tadi setiap ke dokter kaget semua. Kaget semua. Ada apa gitu? Ternyata di retina saya itu ada darah. Nah, bintik buram itu ternyata darah. Ternyata di telinga ada darah, di hidung ada darah, sekarang di mata Di ada mata darah. kanan kiri ada darah, tapi yang paling parah yang di kanan. Jadi retina itu kan kalau kita melihat bayangannya, kalau dari ilmu kedokteran itu kan cahaya masuk, benda masuk kan itu dari retina pantul ke bintik apa namanya sih yang di belakang itu. Nah itu kan terhalang tuh. Jadi proses untuk penterjemahan itu di otak tuh nggak bisa gitu, buram gitu. Nah itu terhalang oleh darah. Nah waktu itu dokter Widiawati nganjurin untuk saya periksa di bagian internis, dokter spesialis internis waktu itu. Masih di Tangerang. Nah udah akhirnya saya dirujuk ya pakai BPJS, periksa ke bagian internis, diambil darah dong. Iya. Diambil darah. Nah waktu sudah ambil darah, besoknya baru keluar tuh hasilnya. Kaget juga dokternya, dokter internis. Oh kaget semua lah gitu kan. Nah ternyata pas dilihat darah saya itu leukositnya tinggi. Leukosit itu adalah darah putih. Iya, darah putih. Harusnya normalnya berapa? Itu berapa? Normalnya 100, mentok-mentok 200. Gitu, 200. Ini? Nah waktu itu kadarnya udah 500. Dan HB-nya? HB-nya aduh berapa ya, saya lupa tuh ya. Tapi HB-nya Nggak rendah. udah rendah juga, tapi masih bisa berdiri. Mungkin kisaran, saya nggak lihat HB-nya berapa ya. Ada sih di itunya, di hasil labnya ada. Dan yang pasti fokusnya ketika itu darah putihnya Darah putihnya tinggi. Udah tinggi gitu kan. Nah terus akhirnya dokter udah curiga nih, wah ini kayaknya sepertinya leukemia gitu kan. Cuman dokter Fendi yang nangani saya, dia berpikir positif, enggak lah, doa aja sama ya, dia bukan ya, dia dari seberang ya. Doa sesuai dengan gitu kan. Oke, saya juga doa gitu, percaya. Cuman ya apapun yang terjadi ya berserah aja sama Tuhan. Dan akhirnya diambil dong lagi sel darah tepi saya. Dan itu untuk lebih spesifik lagi ya. Diambil. Akhirnya itu nunggunya agak lama, seminggu lebih. Nah itu saya masih pelayanan tuh. Kemana-mana tuh bulan Juni, Juli, Agustus, akhir Agustus 2022 itu pelayanan. Saya kan worship leader juga. Jadi di pelayanan di gereja gitu. Di gereja gitu. Apa Jadi tuh kalau boleh tahu gerejanya? saya di GBI WTC Serpong, tapi saya juga pelayanan di gereja-gereja lain, interdenominasi. Jadi kemana-mana saya kalau pelayanan ke gereja itu bawa tabung oksigen, masker oksigen. Karena saturasi darah saya up and down, kadar oksigen di dalam darah saya itu rendah. Kan normalnya kan harusnya kan 98, 99, ini di bawah itu. Waduh, gitu. Apalagi ketika itu masih musim corona ya? Masih COVID. Waduh. Nah itu jadi itu sebenarnya saya foto-fotonya ada, saya udah kirimin ke kalau mungkin bisa ditayangkan nanti boleh lah gitu di YouTube. Nah itu pakai masker oksigen kemana-mana gitu kan, sampai mereka juga lihat udah iba banget gitu, kok masih tetap pelayanan, udah jangan lah gitu. Cuman ada satu dorongan di dalam hati, saya harus tetap melayani pekerjaan Tuhan gitu. Kenapa? Apapun yang terjadi. Kenapa? Karena ada sesuatu ya, dorongan di dalam hati saya saat itu ya, bahwa kalau saya diizinkan Tuhan mengalami ini, pasti ada maksud rencana Tuhan. Dan walaupun saat itu saya belum tahu, belum ngerti, belum paham. Tahu ketika itu sakit leukemia belum tahu. ada vonis itu. Belum ada vonis. Cuma saya percaya, saya pegang firman Tuhan bahwa rencana Tuhan buat setiap kehidupan anak-anaknya itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Walaupun kenyataannya yang saya hadapin ini kematian gitu loh. Gitu. Tapi saya percaya. Nah, akhirnya udah, saya ingat banget tanggal 3 Juli 2022. Waktu itu di salah satu gereja di Jakarta. Saya habis selesai pelayanan, masih di mimbar, belum turun dari mimbar. Sangat dengan jelas tanggal 3 Juli 2022 saya dengar suara Tuhan audible ke telinga saya. Itu dengan posisi saya udah gak bisa lihat dengan jelas, dengan posisi telinga saya juga dengernya udah gak jelas gitu loh. Dan saya percaya itu pasti Tuhan yang bicara, bukan manusia. Karena di samping kanan kiri saya gak lihat orang. Dia di mimbar, masih di mimbar gitu kan. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, dan sangat jelas, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan
percayalah kepadanya. Sampai 3 kali dia bilang seperti itu. Saya percaya kalau Tuhan udah bilang seperti itu, udah mengatakan seperti itu, berarti itu sesuatu yang sangat penting yang akan terjadi di depan dalam waktu dekat ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ketika itu posisinya di tengah mimbar gitu ya. Pas Di mimbar. Udah mau selesai. Udah mau selesai gitu. Saya juga waktu maksud Tuhan apa gitu, apa saya disuruh jadi pendeta atau apa gitu kan. Saya masih bekerja waktu itu kan. Ya udah, saya percaya, saya pegang itu. Kalau Tuhan bicara gitu, saya berserah aja, percaya aja. Tanggal 3 Juli 2022 dan akhirnya saya dapat berita Jumat 8 Juli 2022 lewat WA ya dari rumah sakit bahwa saya terkena leukemia. Wah, itu udah kayak disambar geledek. Pasti. Siapapun yang divonis kanker ya, apapun tuh jenisnya, pasti secara psikologis dia akan down. Sama saya juga. Karena yang di dalam pikiran saya, wah ya udah selesai. Kematian udah di depan mata gitu. Kematian udah depan, tinggal menghitung waktu aja. Gitu. Karena sebelum saya divonis itu ada satu teman saya di kerjaan waktu dia bilang gini, sampai dia gemeteran. Sebenarnya dia udah dikasih tahu sama Tuhan gitu kan. Pak Agung ini nggak akan lama lagi. Kupikir nggak akan lama kerja di sini atau gimana gitu. Tapi dia nggak berani ngomong. Ternyata memang saya nggak akan lama lagi tuh hidup di bumi ini gitu maksudnya. Cuman saat itu dia belum berani bicara gitu. Bahkan dokter Fendi, dokter saya waktu itu, dia nggak berani vonis langsung berapa bulannya waktu hidup saya nggak. Dia cuma bilang leukemia dan tetap berdoa percaya pasti bisa pulih. Saya bilang amin dok. Saya bilang, percaya pasti bisa pulih gitu kan. Sebenarnya waktu itu dokter Fendi pun juga mau bilang bahwa hidup saya cuma 3 bulan, terhitung dari bulan Juli 2022. 8 Juli, Agustus, September, Oktober. Iya, 3 bulan. Juli, Agustus, September dong. Ya, 2022. Nah, 8 Juli. Nah, waktu itu akhirnya kan udah di itu, karena kebetulan di Tangerang tidak ada ahli onkologi atau ahli darah. Akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Gitu. Rumah sakit Darmais. Rumah sakit kanker nasional, kita tahu semua ya. Di mana itu? Di Selipi, di Jakarta Barat, gitu loh. Nah, saya jadi dengan menggunakan BPJS, waktu puji Tuhan ya, semuanya prosedurnya baik, luar biasa gitu ya. Tuhan buka jalan juga, dan saya percaya Tuhan bertanggung jawab untuk hal seperti ini gitu loh. Walaupun saya juga pusing juga waktu pas awal, ini gimana nanti biayanya, kan tahu sendiri kalau kanker itu kan besar biayanya, bukan kecil. Iya. Kanker kantong kering gitu kan. Ketika itu sadar nggak ketika sampai akhirnya kan Tuhan sebelumnya ngomong nih tanggal 3 bahwa serahkanlah hidupmu, sampai akhirnya di tanggal 8 ada WA bahwa Anda terkena penyakit leukemia. Nyalahin Tuhan nggak sih ketika itu? Enggak. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Jadi saat itu tanggal 8 Juli, tepat tanggal 8 Juli 2022, langsung saya bikin video sama keponakan saya. Video apa? Video untuk masukin di YouTube saya. Apa tuh isinya? Saya bersaksi bahwa ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Walaupun saya saat itu juga nggak tahu gimana gitu loh. Tapi intinya saya memberikan kekuatan kepada banyak orang di luar sana. Terus ketika itu sadar nggak? Maksudnya langsung berpikir flashback ke kejadian tanggal 3 itu. Serahkanlah hidupmu, apa ini maksudnya? Ada ke situ, ada pikir ke situ. Tapi itu belum final. Istilahnya baru, karena saya juga belum sampai dirawat kan di RS Darmais. Baru masih pemeriksaan. Jadi kan masih rawat jalan gitu ya. Jadi kan kalau untuk proses kemoterapi itu juga kan dia nggak bisa langsung, misalnya contoh udah ketahuan leukemia langsung kemo, nggak bisa. Jadi itu ada prosedurnya, ada prosesnya. Jadi diperiksa dulu, namanya apa ya saya lupa itu. Jadi apa sih istilahnya, diperiksa semua dari kepala sampai kaki gitu loh. Semua organ-organ tubuhnya nih apa baik nggak atau ada gimana kayak gitu. Jadi prosesnya ada tahapannya. Nah, akhirnya waktu itu saya diambil darah lagi tanggal 28 Juli 2022. Dan sebenarnya akan banyak proses ambil darah. Iya, ambil darah. Nah, karena waktu pas yang di Tangerang itu kan belum ketahuan jenisnya. Ya kan, seperti saya bilang tadi kan. Hanya leukemia, tapi jenisnya apa nggak tahu, belum tahu. Nah, akhirnya diambil darah lagi di Darmais, sudah di Darmais nih. Dan akhirnya terlihat bahwa saya jenisnya CML. CML adalah chronic myeloid leukemia. Berarti udah tahap yang paling. Iya, yang tadi gitu. Itu ada 3 jenis besar itu. Salah satunya CML. Itu juga sama-sama berbahaya juga gitu loh. Chronic myeloid leukemia. Dan akhirnya pas diambil darah lagi yang keempat, ternyata saya hyperleukosit. Tanggal 30 Agustus ya saya diambil darah waktu itu.
Berarti sel darah putihnya udah penuh Banyak. semua, udah 5 kali di atas manusia normal. Karena kalau 200 aja, itu orang contoh kalau berdiri aja sempoyongan. Ini 500 masih belum sempoyongan. Ya sempoyongan juga tapi masih berdiri. Sampai dokter pun, saya Heran. ditanganin 5 dokter spesialis. Sampai mereka pun bingung. Ini kok orang masih berdiri gitu ya. Hmm. Harusnya udah tumbang, harusnya. Hmm. Dan saya percaya ini ada Tuhan. Gitu loh. Ada Tuhan Yesus di samping saya. Dia nggak ninggalin, dia berikan kekuatan kepada saya. Dan akhirnya benar-benar saya diizinkan masuk ke dalam lembah kekelaman. Gitu sama Tuhan. Ini yang dimaksud dengan lembah kekelaman apa nih? Ceritanya seperti apa? Jangan dijelaskan setelah yang berikut ini ya. Sampai akhirnya masuk ke dalam lembah kekelaman. Tuhan izinkan masuk ke dalam lembah kekelaman. Terus apa yang terjadi? Kita Oke. akan simak setelah yang berikut ini. Baik Heartlander, kita masih ngobrol-ngobrol ini bersama narasumber kita, ada Evangelis Rahma Agung Semboro. Ini adalah seorang survivor leukemia yang 5 jam meninggal dan hidup kembali. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Heartlander. Saat ini Anda masih mendengarkan bincang spesial masih bersama Evangelis Rahma Agung Semboro AMD TH, survivor leukemia ya, 5 jam meninggal kemudian hidup kembali. Dan kita akan mendengarkan kesaksiannya. Ya, untuk Bro Agung nih. Tadi gimana nih sampai akhirnya masuklah ke lembah kekelaman ini sebelum tadi sudah divonis ya, divonis leukemia dan yang dimaksud masuk ke lembah kekelaman ini apa nih? Nah, jadi lembah kekelaman itu kan ada di Mazmur 23 ayat 4. Ya kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Nah, jadi waktu pas saya sudah tanggal 30 Agustus 2022 tepatnya, itu akhirnya saya kan ditahan sama pihak RS karena saya udah hyperleukosit. Jadi Gitu. udah nggak boleh pulang gitu ya? Nggak boleh pulang, langsung jadi tahanan. Ditahan gitu kan. Di rumah sakit pokoknya. Di rumah sakit, bukan di tahanan. Bukan. Langsung dirawat lah istilahnya. Dirawat, langsung dirawat. Tapi belum masuk ICU, waktu masuk ke IGD dulu prosedurnya. Instalasi gawat darurat di RS Darmais. Nah, jadi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini saya harus dirawat di rumah sakit ini, saya minta 2 hal. Saya doanya gitu sama, minta 2 hal. Yang pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Yang pertama, yang kedua, jangan bikin saya mual. Karena kenapa? Ini rumah sakit kanker nasional. Semua pasien kanker seluruh Indonesia datang ke situ, ya kan? Pasti di rumah sakit akan crowded. Bukan yang sakit ringan panu, nggak ada di situ. Ini kanker semua gitu loh. Penyakit yang benar-benar nomor 1 mematikan dunia kan kanker ya, gitu kan. Ya udah, akhirnya saya percaya, saya aminin, masuk ke ruang IGD. Pas dibuka pintu ruang IGD, masuk nih lembah kekelaman, itu pasien kanker udah jerit-jerit dari ujung ke ujung karena memang sakit. Semua jenis kanker dari berbagai macam keyakinan menyebut nama Tuhan mereka masing-masing. Bahkan ada yang stres udah pengen mati aja. Gitu. Sakit karena Sakit kanker. maksud, apa ya? Sakit badan di ya? bagian apanya? Ya, kalau Semuanya. contoh misalnya kayak kanker otak atau mungkin Berarti kanker, bagian ininya otaknya gitu. iya sakit. Nah, kalau Tapi leukemia sendiri kalau leukemia itu kalau misalnya dia udah crowded tuh bisa keluar darah dari mulut, dari hidung, dari telinga. Nah, puji Tuhan saya tuh cuma waktu dari hidung aja gitu, tapi nggak sampai banjir gitu, nggak gitu kan. ya. Dan saya hanya dikasih oksigen biasa gitu di hidung. Dan saya juga kan tadi doa kan minta Tuhan jangan pusing, jangan bikin mual, dan dikabulkan saya tuh. Mereka sampai heran, bahkan bukan hanya dokter suster, pasien pun di situ heran gitu. Saya satu-satunya pasien yang makannya normal, seperti orang sehat. Makan nasi, pokoknya dikasih rumah sakit tuh saya makan semua. Karena kan udah bau obat juga kan, bau Iya. obatnya pekat ya. Saya diinfus sih, tetap diinfus gitu kan. Mereka ngeliatin saya, kok ini pasien makannya lahap banget gitu. Bahkan dari rumah sakit pun saya kurang, minta nambah. Luar biasa nih pasien. Minta nambah gitu loh. Sedangkan kalau yang lainnya udah pakai sonde, makannya pakai cairan gitu kan. Saya enggak normal, makan normal gitu. Sampai mereka pun bingung gitu kan. Udah akhirnya masuklah tuh saya di ruang IGD waktu itu kan. Diambil darah lagi dong, tepatnya tanggal 1 September. Tanpa diduga dan disangka dapat bonus 1 lagi, kena COVID. Jadi udah leukemia, hyperleukosit, COVID, udah dong masuk zona merah kan. Jam 2 pagi saya dipindahin tuh ke ruang zona merah waktu itu di Darmais ya. Apa yang dipikirkan ketika sampai akhir ya Tuhan, aku udah kena leukemia, kok aku kena COVID, berarti sepertinya nih sisa hidupku udah sebentar lagi nih. Iya, sempat akan pindah alam nih. Iya, sempat terpikir seperti itu, tapi saya berserah total, percaya sama Tuhan. Apa yang sudah Dia katakan di awal waktu itu kan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jadi sepenuhnya saya harus percaya sama Dia.
gitu Dan kan. itu masih terngiang-ngiang. Masih. Akhirnya dikaitkan lagi. Iya. Jangan-jangan ini adalah waktu itu Tuhan ngomong seperti ini maksudnya. Iya, gitu. Masuk dong jam 2 pagi ke apa namanya? Zona merah waktu itu kan. Nah, itu ruangannya cukup besar. Itu hanya ada tempat tidur kosong bekas pasien yang pernah kena COVID waktu itu yang meninggal gitu kan. Yang kena kanker juga. Nah, itu serem juga sih ruangannya. Karena malam Gelap gitu atau enggak terang-terang. Ruangan terang. sendirian aja. Sendirian enggak ada siapa-siapa. Itu ini beneran nih, pintu kamar mandi itu bisa gerak sendiri loh. Serius beneran, nggak bohongan, beneran. Wah. Nah, jadi itu jam 2 pagi saya dipindah sendirian di situ, hanya ada kamera CCTV aja kan untuk mantau saya. Saya sambil ditransfusi darah waktu itu. Ada fotonya juga sambil transfusi darah. Dan akhirnya jam 7 baru saya dipindahkan ke ruang ICU dengan pakai keranda waktu, keranda orange yang buat COVID. Nah, waktu sampai suster juga yang ini bawa saya juga bingung gitu. Bisa nggak naik sendiri gitu? Biasanya kan kalau COVID itu udah nggak bisa naik. Ini saya bisa, tenang aja, bisa, gampang. Jadi masuk ke keranda itu saya sambil tetap pakai oksigen gitu kan, ya udah dibawa gitu yang buat COVID gitu kan. Terus akhirnya susternya cerita waktu pas di ICU. Itu tau nggak? Itu ruangan zona merah itu semua pasien yang keluar dari situ semuanya meninggal. Cuman kamu doang yang hidup. Cuma kamu aja yang hidup gitu kan. Udah akhirnya saya masuk ruang ICU, disuntik sana suntik sini, obatnya kan 8 kali suntikan sehari, belum yang minum pil, belum infus gitu, banyak sekali kan. Dan akhirnya diizinkan Tuhan saya mengalami masa kritis. Nah, jadi waktu pas saya diinfus karena saya masih hyperleukosit, tepatnya hari Minggu tanggal 4 September 2022. Jadi karena ada pembekuan darah di vena saya, vena kecil saya, tangan saya hancur gitu, seperti sayat-sayat, ada fotonya tuh, hancur seperti kayak orang dicambuk lah gambarannya. Dari dalam hancur berarti seperti gerogot dari dalam atau kelihatan dari luar merah-merah. Oh, karena itu ya, apa tadi, hyperleukosit, pecah darah gitu ya. Iya, pembuluh darah pecah. Pembuluh darahnya pecah. Pecah. Itu sampai setengah badan saya gitu kan. Itu sakitnya luar biasa, sampai ke sum tulang lah, sakit banget gitu kan. Sampai Tuhan, tapi saya nggak jerit-jerit, enggak. Saya dalam hati, ya Tuhan Yesus tolong, sakit banget gitu kan. Ketika itu keluarga nggak boleh ditengok kan COVID. Oh iya. Nggak boleh. Jadi saya sendirian, hanya bersama suster dan pasti Tuhan Yesus lah dari situ. Nah, udah akhirnya tanggal 4, tanggal 5 September itu ini puncaknya. Tanggal 5 September jam 2:30 pagi. Nah, jadi waktu itu kan saya udah dikasih painkiller dosis 1 nggak mempan, 2 nggak mempan, akhirnya dikasih morfin, paling tinggi morfin ya. Psikotropika, tapi kan ada dosisnya. Itu udah mabok gitu juga, terus juga aduh sakit, makin tambah sakit gitu kan. Sampai saya bilang, "Sus, tolong cabut aja deh, enggak apa-apa." Gitu. Enggak apa, harus diterusin obatnya. Ya udah, akhirnya saya udah berserah total sama Tuhan. Saya doa gini, jam 2:30 pagi. Tuhan, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya siap, saya bilang gitu kan. Ya udah. Aserewa, dinginnya kecil-kecil bikin chill. Akhirnya saya udah nggak sadar, udah pejamkan mata. Karena awalnya gemeteran dulu tuh, sama demam. Awal-awalnya tuh jam 2:30 lah. Pas jam 2:30 tepat tuh langsung tes, nggak ada. Saya udah nggak lihat apa-apa. Yang saya ingat, saya hanya langsung dibawa ke atas, dibawa naik. Naik kemana nih? Naik ke atas, ke langit. Oh, ke langit. jadi udah nggak ada ketika itu. Udah nggak ada. Tapi saya nggak lihat instrumen saya masih udah garis atau gimana, saya nggak lihat. Tapi saya udah naik ke langit, ke atas. Yang saya lihat itu cahaya putih terang sekali. Tapi tidak menyilaukan, bukan seperti matahari, bukan. Kalau matahari, kalau kita lihat matahari silau ya. Ini enggak, biasa aja gitu. Yang saya rasakan di sana apa tuh? Damai sejahtera, ketenangan, sukacita. Ada apa di sana? Cahaya putih aja. Cahaya putih terang. Yang saya rasakan itu damai sejahtera, ketenangan. Ketemu siapa atau? Enggak ketemu siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Enggak ada siapa-siapa. Hanya cahaya putih. Cahaya putih, sukacita. Kan katanya kalau misalkan orang meninggal itu kan sebelum itu jalan di lorong. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ada. Memang beda-beda sih ya. Kalau saya lihat itu cuman itu. Dan ketika itu udah mikir, oh berarti aku udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Mikir ke sana. Iya, udah di sana. Gitu. Karena waktu pas saya di sana, di atas sana, itu yang saya rasa sakit di badan itu hilang. Gitu loh. Dan tapi saya bisa ngeliat badan sendiri enggak? Enggak. Saya cuma lihat cahaya putih aja. Dan saya rasakan tuh kasih Tuhan tuh luar biasa, sempurna gitu loh. Kalau saya disuruh milih, saya lebih baik di sana. Di sana atau kembali lagi ke bumi? Enggak, di sana.
daripada di bumi. Soalnya enak di sana. Apa sih enaknya itu seperti apa enak? Saya sulit ya menggambarkannya gitu loh. Jadi ketika itu nggak ngeliat badan sendiri tapi hanya ngeliat cahaya Cahaya tapi putih. perasaan atau rasa yang dirasakan Damai itu sejahtera. damai sejahtera. Berlimpah-limpah. Itu Damai sejahtera berlimpah seperti apa ya? seperti apa ya? Kalau kita dapat duit 1 triliun, enggak deh, enggak seperti itu. Ya pokoknya plong gitu kali. Plong gitu loh. Nggak ada Lepas. beban, Nggak ada apa beban, gitu. nggak ada apa. Nggak ada beban utang atau apa Nggak gitu. ada, cicilan lunas pokoknya. Lunas gitu. Cicilan lunas gitu. Nggak ada rasa apa-apa gitu. Enak banget gitu. Benar enak banget. Tapi saya hanya beberapa detik aja di sana. Beberapa detik loh. Beberapa detik doang. Nah, itu jam 2:30 pagi ya. Terus akhirnya jam tuh kan di dalam ruang itu ada jam dinding. Di setiap ruang tuh ada jam dinding. Cukup besar gitu. Saya langsung bangun, duduk di tempat tidur. Nah, waktu suster mau masuk dong. Mau masuk kan kaget lihat saya duduk. Lihat saya duduk gitu kan. Langsung dibuat pengumuman. Kan kalau di ruang ICU saya kasih gambarannya, itu ruang ICU itu kan kita sendiri-sendiri. Itu temboknya dari kaca. Kanan, kiri, depan kaca. Ini Transparan gitu ya? Transparan. Nah, terus di depan itu kaca, pintunya sliding. Kaca juga ada passwordnya. Jadi hanya dokter dan suster yang bisa ke situ gitu loh. Ruangan khusus soalnya kan VVIP itu kan. Udah kaget dong, langsung disebarin ke pengumuman ini pasien hidup lagi gitu. Karena dikasih tahu ke dokter saya. Terus kan itu ada speaker juga tuh di ruangan ICU itu. Berapa menit tadi istilah nggak ada? Kalau saya baliknya itu jam 7. Berarti udah mau 5 jam. Oh. Di bumi udah mau 5 jam. Tapi di sana hanya beberapa detik doang. Dan di atas sana nggak ketemu siapa-siapa, Nggak hanya ketemu cahaya siapa-siapa. putih. Iya. Nggak ada suara pun. Nggak ada. Cuma yang saya rasakan tuh beda, enak banget, gitu loh. Enak banget. Makanan paling enak apa ya? Yang paling enak. Itu kan enak banget gitu loh. Babi panggang. Bukan ya? Enak itu enak. Gitu enak banget gitu kan. Langsung. Dan pas bangun baru kedengeran diumumkan lewat toa gitu. Jadi susternya langsung ngasih ke dokter dulu, ngasih tahu gitu. Pasien yang kan ada speaker gitu kan ya di rumah sakit itu terkoneksi ke seluruh rumah sakit. Dan akhirnya dari pihak rumah sakit kasih pengumuman itu di blow up ya ke seluruh rumah sakit di Indonesia milik pemerintah bahwa ditemukan pasien leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia, satu-satunya se-Indonesia di tahun 2022 gitu. Itu kan dari pihak rumah sakit ya sudah berarti ketika jam 2:30 udah dinyatakan meninggal dunia gitu. Dari pihak keluarga sendiri. Nah, waktu itu kan akhir tahu juga gitu. Udah tahu pihak keluarga ketika itu. Pas paginya. Karena itu subuh ya, kejadian jam 2:30 ya. Waktu itu belum. Jadi pas ya udah menjelang jam 5-an lah kalau nggak salah gitu ya. Karena saya kan ada di ruang ICU, saya juga nggak tahu gimana mereka gitu. Karena terakhir kan saya tadi kasih voice note ke mereka lewat WA. Gitu. Lewat WA. Jadi saya juga heran gitu loh. Saya keliling kesaksian kemana-mana gitu kan. Di berbagai komunitas dimanapun. Mana ada pasien apalagi di ruang ICU boleh bawa handphone. Ada nggak? Coba. Iya. Nggak ada loh. Ini berarti pasien VVIP. VVIP. Plus gitu ya. Plus. Nggak ada, beneran. Paling kalau di rumah sakit bawa handphone iyalah. Di ruang ICU itu dokter suster tahu. Biasanya kan orang masuk udah ruang ICU udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya nggak bisa ngapain. Tapi ini masih bisa ngapa-ngapain. Iya, bawa handphone, bahkan bawa charger, bawa roll kabel, niat banget kan. Sampai suster itu bantuin saya untuk ngecas handphone loh. Saya handphone nggak saya umpetin dan mereka nggak ada yang negur saya. Mungkin di pikiran mereka, udah mau mati ini biarin aja nggak apa dimainin handphone gitu kan. Tapi memang ada itulah sarana media ya. Makanya penting banget nih media ini loh untuk memberitakan Injil nih. Karena semakin cepat kan media itu lebih cepat ya untuk kita beritakan Injil gitu. Jadi saat itu juga di ruang ICU saya bersaksi. Saya bikin video sendiri, ngerekam sendiri gitu kan. Masukin kesaksiannya. Iya. Saya masukin di YouTube saya, channel YouTube saya kan ada Agung Mursiper TV sekalian. Ada, saya masukin di YouTube saya, di Facebook, Instagram, semuanya saya masukin. Terus saya foto-fotonya itu kan saya kirim juga untuk kesaksian nanti untuk berikutnya gitu kan. Gak tahu seperti kayak udah Tuhan atur gitu loh. Terus saya kasih kekuatan buat teman-teman yang mungkin mengalami yang sama seperti saya gitu, untuk percaya bahwa ada harapan dalam Tuhan Yesus gitu loh. Harapan kita dalam Tuhan gak pernah hilang sampai selama-lamanya. Udah di situ saya bersaksi dan akhirnya beberapa rumah sakit dari milik pemerintah itu nelpon ke rumah sakit. Ini bulan penuh rasa semangat berbagi kebaikan.
Dengan hati penuh ketulusan, Hei, kenapa? berikan harapan dan hadirkan hangat untuk sesama. Saling menjaga silaturahmi. Rasakan hangatnya kebersamaan, bersatu dalam semangat kebaikan. Dengan secangkir semangat kopi kapal api, jelas lebih enak. Dipasang speaker, langsung bicara sama saya. Dan saya saksikan siapa Tuhan Yesus yang saya sembah kepada semua orang. Dan itu tahu sendiri dunia medis kan, itu nggak semuanya kan anak Tuhan ya, ya kan. Saya bicara siapa Yesus itu ke semua rumah sakit di Indonesia, gitu loh. Jadi ya mereka juga ya percaya, amin ya. Ya alhamdulillah deh kayak gitu, kayak gitu. Ya. Enggak. Jadi sekarang apa yang dipikirkan gitu sampai akhirnya bisa hidup kembali dan itu yakin karena apa nih? Karena kebaikan Yesus kah? Bukan berarti kan ketika orang lain meninggal Yesus nggak baik kan? Tapi ketika kita bisa setelah meninggal hidup lagi, bukan berarti Yesus baik juga, maksudnya ya yang lain nggak baik gitu kan? Yesus kan baik semuanya untuk semuanya, mau yang mati mau yang hidup pun baik. Iya. Jadi kasih Tuhan itu kan untuk seluruh dunia ini, gitu loh. Jadi Tuhan Yesus pun mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kesalahan seluruh umat manusia, gitu. Baik yang hidup maupun yang mati. Nah kalau saya hidup terus meninggal, hidup lagi, itu ada maksud dan tujuan. Tujuannya untuk apa? Bukan tujuan untuk kepentingan saya atau kepentingan gereja, enggak ada. Jadi untuk kepentingan kerajaan Allah yang harus ditegakkan di muka bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi memang ada misi yang Tuhan taruh di dalam hidup saya untuk saya kerjakan sampai tuntas, sampai selesai, baru saya pulang ke surga. Sampai sekarang masih menderita, masih ada sakit leukemia. Oh masih. Masih proses, ibaratnya masih berobat jalan gitu ya. Masih berobat jalan. Nah jadi waktu pas saya udah divonis meninggal itu kan, itu tanggal 5 September tadi 2022. Selasa tanggal 6 September 2022 ini menjadi puncaknya nih. Ini saya udah sampaikan nggak tahu berapa ribu orang, saya nggak tahu deh. Saya nggak ngitungnya juga. Tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi. Ini dimanapun saudara yang mendengarkan melalui Radio Heartland ya. Ini Tuhan Yesus bicara sama saya dan saya harus sampaikan kepada semua. Jadi waktu itu Tuhan Yesus datang ke ruang ICU di mana saya dirawat di Ars Darmais. Oh. Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Tapi saya tidak bisa melihat wajah Tuhan. Tuhan Yesus yang bisa lihat. Secara fisik nggak bisa. Itu Tuhan Yesus? Kenapa? Taunya itu Tuhan Yesus yang datang. Dia panggil saya nak. Nah jadi gini, awal ketika dia datang, bukan berarti Tuhan Yesus nggak ada saat itu, ada. Tapi dia memanifestasikan kuasanya tepatnya di tanggal 6 September 2022. Dan itu terlihat secara real. Kan tadi ruangan ICU itu kan kaca ya. Nah tiba-tiba seperti ada yang masuk tuh ke dalam ruangan itu, seperti kayak hembusan, gitu kan. Itu memeluk saya dengan erat, ya. Tapi nggak sakit. Manifestasinya apa? Saya nangis kayak anak kecil, nangis sejadi-jadinya, nangis gitu kan. Karena saya ngalamin tuh kasih Tuhan tuh yang luar biasa gitu loh. Nggak pernah saya alami sebelum-sebelumnya gitu loh. Itu luar biasa, tanpa batas kasihnya dia. Saya nangis gitu kan. Nah, waktu pas saya nangis gitu, suster, dokter di ruangan monitor sebelah lagi itu ngelihat, tapi lihat dari sensor di tubuh saya semua normal, baik-baik aja. Nah waktu pas itu mereka mau masuk kan, sampai mau masuk ditahan sama Tuhan. Nggak mungkin dong kalau dokter sama suster nggak tahu password pintu itunya, ruang ICU-nya. Pasti tahu dong, dikunci sama Tuhan. Jadi ketika nangis, bro juga ngeliat ada suster dan dokter berusaha masuk gitu. Berusaha masuk. Jadi akhirnya mereka cuma hanya nonton di balik kaca. Ngeliatin saya nangis. Berapa lama? Berapa itu ya? Mungkin sekitar hampir 15 menit lah. 15 menitan lah gitu. Dan Tuhan Yesus bicara di telinga saya, jelas sekali. Dia bilang gini, "Berserah nak, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku." Smooth meresap, kecap sedap, kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Makin tambah nangis dong saya. Suster dokter cuma ngeliatin aja gitu kan. Ini kenapa gitu kan. Itu saya makin tambah. Kenapa saya karena saya merasakan kasih yang kekal luar biasa. Terus dia juga, siapa saya Tuhan? Saya cuma debu tanah gitu loh. Yang harusnya saya binasa gitu. Begitu berharganya kehidupan setiap kita. Siapapun kita tanpa terkecuali. Kita semua berharga di mata Tuhan. Gitu. Sekarang kuncinya, apakah kita mau meresponi kasih dia atau tidak? Gitu. Intinya Tuhan memberikan kasihnya full, penuh
atas kita semua. Kita mau responnya atau enggak. Jadi ada satu tugas khusus yang memang harus saya sampaikan. Saya harus jadi saksi Tuhan yang hidup. Bahkan bukannya saya tapi kita semua. Tapi memang ada kekhususan yang memang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya harus sampaikan ini. Gitu. Jadi saya kemanapun kepada siapapun, saya bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus yang saya sembah. Dia juru selamat umat manusia. Dan saya nggak ragu-ragu untuk saksikan itu. Kemarin saya juga baru ketemu salah satu pedagang bakso tuh. Saya bicara to the point ke dia. Saya sampaikan tentang kesaksian saya gitu. Ada yang lewat telepon, ada yang ketemu langsung, bahkan di gereja-gereja, komunitas-komunitas. Bahkan sampai sekarang saya masih memberikan juga edukasi juga bagi penderita kanker, mau itu kanker darah, leukemia atau kanker jenis apapun gitu. Kasih kekuatan. Pesannya? Kenapa? Apa pesannya? Ya saya memberikan motivasi kepada mereka, salah satunya gini. Kalau percaya Yesus berarti kalau sakit sembuh terus bisa hidup lagi? Enggak, saya nggak bilang gitu. Jadi gini, yang pertama kalau diizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, siapapun itu harus ikhlas, terima, gitu loh. Terima aja, terima dulu deh kuncinya. Masalah disembuhkan atau enggak itu mah gampang buat Tuhan, mudah sekali. Bukan itu tujuan utamanya. Kita berubah, gitu loh. Khusus kita anak-anak Tuhan ya, berubah dalam arti gini, menjadi serupa segambar seperti Kristus. Dan itu butuh proses. Melalui hal seperti ini, saya diubahkan hidup saya juga, gitu loh. Benar-benar menjadi ciptaan yang baru, gitu loh. Jadi saya bukan hanya mengerti, mengalami Tuhan, tapi saya juga tahu tujuan hidup saya ke depan harus apa dan buat apa seturut dengan kehendak Dia. Ada yang berubah nggak dari sebelum kejadian meninggal sampai akhirnya sekarang bisa hidup kembali? Ada yang berubah dalam hidup? Ada. Apa? Kalau untuk misal kayak kepekaan gitu, apa yang Tuhan mau, apa yang akan terjadi di khususnya, bukan saya peramal nih ya, enggak ke depan gini untuk ya bangsa ini, dunia ini. Itu Tuhan kasih saya clue-clue gitu loh. Tapi dimulai dari diri saya sendiri dulu. Dan saya kalau untuk saya secara pribadi, saya harus tuntaskan amanat agung itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Iya. Masalah mereka mau percaya atau enggak itu urusan belakangan, itu urusan Tuhan. Yang penting kita udah sampaikan gitu. Jadi kita jangan egois juga, udah terima keselamatan terus nggak mau nyampaikan itu gitu loh. Karena nanti akan dituntut pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan loh. Saya udah ketemu sama dia. Jadi padahal ketika ketemu itu juga tidak sesuai dengan, maksudnya kan selama ini yang kita tahu misalkan sosok gambaran Yesus kan yang akan di foto-foto gitu, ganteng atau apa. Tapi ternyata tidak seperti itu karena memang nggak kelihatan di wajahnya. Nggak kelihatan. Nggak tahu seperti apa wajahnya, tapi yang pasti kasihnya itu. Kasihnya, ya. Kasihnya itu yang bisa kita rasakan gitu loh. Kan kalau yang di film contoh kayak film Passion of Christ atau apa gitu, atau kayak foto-foto di gereja itu kan hanya gambaran aja. Itu kan artis itu sebenarnya ya nggak tahu siapa gitu ya itu untuk menggambarkan aja sih gitu. Baik. Tanpa terasa waktu juga di penghujung acara, mungkin ada pesan-pesan nggak untuk pertama untuk kanker survivornya juga seperti apa, dan juga untuk kita nih sebagai umat yang percaya juga harus seperti apa? Ya, jadi kalau pesan saya khusus buat teman-teman nih yang diizinkan untuk terkena kanker leukemia, kanker darah leukemia atau kanker jenis apapun, tetap percaya bahwa kalaupun itu diizinkan terjadi, Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan yang jahat buat kehidupan anak-anaknya. Firman Tuhan di Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap percaya dan andalkan Dia. Karena Tuhan pasti buka jalan, dan Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa untuk setiap kehidupan kita. Seperti itu. Baik, luar biasa. Dan padahal sampai sekarang tuh masih sebagai kanker survivor ya? Masih. Pernah berpikir nggak, kok Tuhan nggak sekalian disembuhin aja akunya gitu tuh? Jadi waktu pas Tuhan Yesus datang tanggal 6 September itu, tanggal 7 September hari Rabunya, kan saya kena COVID tadi ya. Itu COVID saya langsung hilang. Tiba-tiba hilang. Terus yang tadi saya hyperleukosit langsung normal, 71.000. Kan logikanya kalau obat itu butuh proses ya. Tapi dalam waktu semalam langsung normal semua. Dan tinggal leukemianya. Mungkin diberikan kok setengah-setengah, enggak. Tuhan enggak setengah-setengah bekerja. Ini memang ada maksud rencana Tuhan. Ketika saya minum obat kemo itu, saya diingatkan kasih Tuhan gitu. Untuk saya secara pribadi ya, gitu loh. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya gitu, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saya setelah minum itu saya selalu ingat gitu loh. Ada rencana Tuhan yang memang belum selesai. Kalaupun saya masih minum obat itu nggak jadi masalah gitu.
Gak jadi masalah. Dan puji Tuhan hasil pemeriksaan darah dari Oktober 2022 sampai kemarin nih Desember 2023 ini semuanya baik, sehat, normal. Oh, Puji Tuhan. Ini bisa Gitu. terus menjadi saksi nih, baik. Iya. Saya terima kasih untuk Evangelis Rahma Agung Sembodo AMD TH ya. Ya. Sudah hadir dan sudah memberikan kesaksian nih bagi Heartliner semua nih. Dan kiranya kesaksian ini bisa membangkitkan kembali nih untuk Amin. Heartliner agar terus bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. dan sehat selalu untuk Bro Amin. Agung ya. Kita Amin. ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Baik, demikian Heartliner perbincangan kita. Jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel kita di Heartline Network. Saya Timo Arante undur diri, kiranya Tuhan Yesus memberkati.